Siapa nih yang telapak tangannya ini kapalan ataupun sedang kapalan? Nah, kenapa ya kok bisa telapak tangan kita ini kapalan? Nah, atau ada langkah jitu yang teman sehat mungkin ada punya berpengalaman mungkin untuk menghilangkan kapalan, silakan tulis di kolom komentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika telapak tangan ya sering menggunakan untuk kerja ataupun misalkan olahraga tertentu ya, ini karena kena gesekan, tekanan berulang, ini bisa permukaannya nanti bisa jadi kapalan ya, bisa tebal, mengeras dia. Nah, inilah disebut dengan kapalan. Nah, kapalan ini memang bukan kondisi yang membahayakan ya. Wah, ini kondisi kapalan ini bahaya nih gitu, enggak juga ya. Nah, tapi dia biasanya nggak bikin nyaman ya. Terus sensasi menggenggam, memegang sesuatu itu berkurang ya sensitivitasnya. Kemudian banyak juga yang nggak pede dengan tangan yang kapalan. Dok, kasih tip dong cara menghilangkan kapalan di tangan. Nah, tenang ya, saya akan bagikan tips sederhana untuk menghilangkan kapalan. Nah, yang pertama ini ngurangi gesekan. Nah, misalkan ya tangan ini aktif bekerja, ya itu kan otomatis memang nggak bisa kita istirahatkan. Tapi ya ini bisa mengurangi gesekannya dengan memakai sarung tangan ya saat bekerja. Ya ini akhirnya bisa mengurangi kapalan tadi, ya bisa sembuh lama-lama. Ataupun misalkan saat olahraga, main bulu tangkis, main tenis ya. Nah, ini bisa pakai gripnya yang lembut ya untuk mengurangi gesekan dan juga tekanan. Nah, misalkan habis olahraga juga saat istirahat ya bisa pijat kulit tangannya dengan lembut ya supaya sirkulasi darah lancar ya. Bisa dipijat-pijat. Yang kedua, merendam air hangat. Nah, kalau seandainya sudah melakukan cara pertama, lanjut kita ke cara kedua. Nah, ini siapkanlah air hangat dalam baskom ya, kemudian rendam telapak tangan tadi ataupun tangan yang kapalan sekitar 5-10 menit. Nah, setelah itu keringkan dengan handuk ya. Nah, lapisan kulit tadi yang menebal ya itu lama-lama bisa melunak ataupun bisa lembut. Ya, ini jadi bisa digosok-gosok ataupun disingkirkan perlahan. Tapi jangan dipaksa, nanti luka ya. Nah, jadi cara ini harus rutin, nggak mungkin satu kali dipakai langsung sembuh. Yang ketiga, pakai pelembab. Nah, kulit yang kering termasuk telapak tangan ini resiko kapalannya makin tinggi. Nah, jadi pastikan ya kulit tadi tetap lembab. Ya, jadi bisa oleskan pelembab ya secara rutin, misalkan 2 ataupun 3 kali sehari. Nah, untuk mengoleskan pelembab ini yaitu memang oleskan di daerah yang lebih rentan mengalami kapalan itu agak banyak sedikit, misalkan di bagian sini ya paling sering kapalan ataupun bagian sini, bagian jempol juga biasanya. Nah, ini dengan mengoleskan pelembab ini bisa membantu. Pelembabnya yang alami saja apa, misalkan ya lidah buaya ataupun misalkan minyak zaitun ya, ini bisa digunakan. Yang keempat, ini garam Epsom. Nah, jadi garam Epsom ini beda ya dengan garam dapur ya. Nah, garam Epsom ini itu dia mengandung magnesium, belerang dan juga ya ada oksigen di situ. Nah, garam Epsom ini dia sifatnya itu eksfoliator ya. Jadi secara alami dia nanti mengangkat sel-sel kulit mati. Ya, kemudian ini lama-lama bisa membersihkan tangan kapalan ya. Nah, caranya ya 2 sendok sampai 3 sendok ya, sendok makan. Itu garam Epsom tadi dimasukkan ke baskom ya. Nah, itu masukkan baskom, isi air ya, rendam. Nah, ini nanti kulit tangan yang kapalan tadi ya lama-lama akan melunak. Nah, ini baru bisa gampang menyingkirkannya. Yang kelima, ini pakai tree tea oil. Nah, jadi tahu ya, tree tea oil ini yaitu minyak esensial ya. Nah, jadi dia ada anti jamur, anti bakteri, antiseptik secara alami. Nah, jadi campurkan ya, misalkan beberapa tetes tree tea oil ke dalam baskom air hangat tadi. Nah, yang tadi kan air hangat saja, campur tree tea oil ini lebih bagus lagi ya. Rendam di situ 10-15 menit. Ya, nanti melunaklah dia kapalan tadi. Tapi jangan rendam terlalu lama karena nanti ya bisa merusak lapisan kulit ya, karena kandungan minyak esensial ini biasanya cukup kuat ya. Jadi jangan lama-lama. Yang keenam, eksfoliasi secara rutin.
Nah, hal ini akan membantu ya untuk mengatasi kapalan. Kok bisa? Ya karena dia membuang ya sel-sel kulit mati, ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya nanti pertumbuhan kulit sehat itu akan muncul. Hal ini lakukan ya secara rutin sebanyak 1-2 kali dalam seminggu ya. Nah, tapi jangan terlalu sering tiap hari, ini juga nggak boleh, nanti kulit tangannya makin lama makin tipis. Nah, yang ketujuh itu soda kue dan lemon. Nah, kandungan asam dari lemon dan soda ini bisa memicu reaksi membuat tangan itu lebih lembut ya. Kapalan itu lebih mudah dihilangkan akhirnya. Nah, ini termasuk pengobatan alami ya. Jadi, pakai air hangat ya, ditaruh di baskom ya 2-3 sendok perasan lemon ya, kemudian bisa rendam beberapa menit di situ ya, ataupun misalkan mau ditambahkan soda kue juga bisa. Ya, ini untuk melembutkan tangan kapalan. Intinya seperti itu. Nah, ini jangan sampai terendam terlalu lama ya. Nah, ini bisa 5 menit mungkin ya untuk hasil yang maksimal. Yang ke-8, cuka apel. Nah, cuka apel ini bukan hanya untuk minuman saja ya, banyak sekali manfaatnya termasuk untuk tangan kapalan. Kandungan asam di dalam sari cuka apel ya ini dapat melembutkan ya kulit kapalan tangan yang keras ya. Ini kalau seandainya pakai cuka apel ya jangan langsung cuka apel di tangan, ya nggak boleh. Ini tetap ya dilarutkan cuka apel tadi dengan air ya, dengan perbandingan 1:4. 1 cuka apel ya 4 airnya. Misalkan 1 sendok ya berarti 4 sendok airnya, ataupun bisa lebih juga boleh. Nah, ini rendam ya 10-15 menit. Ya, ini untuk melembutkan ataupun melunakkan tangan kapalan tadi. Nah, ini nanti kalau sudah lunak ya bisa dibersihkan perlahan, tapi jangan terlalu dalam, nanti perih ya, luka tangannya. Yang ke-9, batu apung. Nah, ini cara yang sudah turun-temurun ya, pakai batu apung. Ini untuk menghilangkan kapalan ya di tangan. Nah, ini dengan cara merendam tangan dengan air ya secara menyeluruh, kemudian gosokkan tangan kapalan tadi dengan batu apung dengan perlahan ya, melingkar gini. Ya, seperti berlawanan dengan jarum jam ataupun sama dengan jarum jam boleh, intinya melingkar. Nah, ini untuk menggosok kulit ini ya jangan sekaligus mau sembuh ataupun mau hilang, itu nggak mungkin, tapi cara rutin. Kalau seandainya dipaksa, saya gosoknya dari siang sampai pagi, dari siang sampai sore dok. Nah, ini malah nanti rusak tangannya ya, malah risiko infeksi. Nah, oke ya. Nah, gimana nih ya cara menghilangkan kapalan yang sudah pernah kalian coba, gimana hasilnya, ataupun ada cara lain, silakan komen. Kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya, share, like juga, sebarkan sebanyak-banyaknya. Mau bahas apa lagi silakan komen saja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.